central limit theorem ya, semakin besar jumlah dataset maka semakin mendekati normal. Tapi tadi kalau datanya menceng, walaupun jumlah datanya besar, ya mau nggak mau itu akan mempengaruhi apa namanya prediksi. Ini SSR, ini regression of sum of square. Jadi variasi dari Y yang dapat dijelaskan oleh X. Jadi SSR adalah variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X, oleh variabel independen kita. Dan SSE adalah variasi dari Y yang tidak dapat dijelaskan oleh X. Ini contohnya, ini adalah rata-rata. Jadi kita punya ini sumbu X dan sumbu Y. Ini rata-rata dari Y. Kemudian ini adalah actual observe Y1, YI ya, salah satu nilai Y-nya adalah di sini. Ini adalah persamaan regresinya atau Y aksen. Ini Y bar rata-ratanya di sini, ini Y aksen yang diprediksi. Nah, antara rata-rata dengan actualnya ini adalah sum of square totalnya. Ini rata-rata Y, ini actual observe-nya, ini adalah SST, jadi total variasi dari data. Yang di sini adalah SSR, total variasi data yang dapat dijelaskan. Jadi kenapa? Karena dia dapat dijelaskan oleh persamaan regresi ini. Jadi ini yang predicted-nya di sini. Y predicted di sini, ini Y actual-nya. Ini predicted, ini rata-rata Y, ini predicted Y, ini actual Y. Selisih antara rata-rata dengan predicted itu adalah variasi yang dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan selisih antara actual dengan predicted-nya ini adalah variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Dan kita ingin meminimalisir ini. Nah, di sini bisa kita hitung, kita memperoleh R square. Di sini adalah hasil bagi antara sum of square regression, jadi variasi data yang dapat dijelaskan oleh model kita, dibagi total variasinya, kita memperoleh R square, ini koefisien determinasi. Kalau di akar, maka jadi R atau korelasinya. Jadi itu R square, R-nya adalah korelasi, kalau R square dia koefisien determinasi. Dan R square itu pasti antara 0 hingga 1. Tidak mungkin lebih besar dari 1, tidak mungkin lebih kecil dari iya betul, R square tidak mungkin negatif, dia antara 0 dengan 1. Kalau korelasi antara min 1 hingga 1. Korelasi antara min 1 hingga 1, kalau koefisien determinasi atau R square antara 0 hingga 1. Nggak mungkin lebih besar dari 1, nggak mungkin lebih kecil dari 0. Itu koefisien determinasi. Kalau korelasinya tidak mungkin lebih besar dari 1, tidak mungkin lebih kecil dari min 1. Dan semakin mendekati 1 atau min 1 semakin kuat, semakin mendekati 0 semakin lemah. Ini in reality ini keluar sendiri di dalam statistik. Kita hanya memahami dari mana sih R square ini, dari mana sih kita memperoleh koefisien determinasi. Ternyata dari rasio antara variasi data yang dapat dijelaskan dengan total variasinya. Nah, ini contoh R square sama dengan 1. Koefisien determinasi sama dengan 1. Perfect linear relationship. Ini sangat jarang terjadi, hampir tidak mungkin ya. Atau kalaupun terjadi, ini bisa jangan-jangan ada overfitting gitu ya. Overfitting mungkin menggunakan jadi beberapa pemodelan memungkinkan untuk dilakukan fitting, tapi terlalu sempurna gitu ya. Nah, in reality R square sama dengan 1 ini sangat jarang atau bahkan hampir tidak mungkin gitu, karena pasti ada error. Tapi di sini contoh di mana kalau gambarnya seperti ini artinya 100% variasi dari X dapat dijelaskan oleh variasi dari Y. Nah, ini di sini
R square antara 0 hingga 1, dia semakin dekat dengan garis, semakin mendekati 1, semakin menyebar dari garis, semakin mendekati 0. Sini sebagian, tapi tidak semua variasi dari Y dapat dijelaskan oleh variasi dari X. Dan ini kebanyakan kasus seperti ini. Dan R square itu tidak ada harus sekian, harus 90%, nggak ada. Tergantung dengan ya ekspektasi peneliti sebetulnya. Harapan kita R square penelitian kita lebih baik dari R square penelitian terdahulu. Jadi kalau penelitian terdahulunya 20% ya 25 udah bagus gitu. Tapi kalau penelitian terdahulunya 70%, maka 60% dia kurang bagus. Kenapa? Karena R square kita berharap dengan penambahan variabel atau dengan penambahan perubahan konteks. Jadi yang penelitian kita R square-nya lebih baik dari penelitian rujukan kita. Ini R square sama dengan 0. Di sini dia nyebar dan garisnya konstan. Garis persamaannya konstan. Nilai X tidak atau nilai Y tidak berhubungan dengan nilai X. Berapapun X-nya, Y-nya tetap segitu, tetap konstan. Ini koefisien determinasi di sini kita peroleh dengan membagi sum of square regression dengan sum of square totalnya. Kita peroleh di sini, ini adalah regression, ini sum of square regression, ini sum of square total. Dari sini kita memperoleh F-test-nya. F-test apakah perbedaan dari regresi kita berbeda signifikan atau enggak. Kalau nggak berbeda signifikan, artinya tidak bisa, model kita tidak bisa menjelaskan data. Kemudian ini 58%, 58,08% variasi dari harga rumah dapat dijelaskan dengan variasi pada luas rumah. Artinya ada 42% variasi dari yang lain, lokasi misalnya, atau inflasi, atau macam-macam. Tapi 58% menurut saya cukup bagus lah untuk harga rumah, banyak variabel yang mempengaruhi. 58% variasi pun sudah cukup worthwhile gitu ya untuk sebagai informasi tambahan ketika kita menawarkan atau ketika misalnya kita mau membeli rumah, kita bisa mengestimasi, oh kalau harganya, kalau luasnya sekian, maka seharusnya harganya sekian, plus minus gitu ya, dengan rentang tertentu. Ini menjadi informasi yang berharga ketika kita negosiasi apakah kita menjual atau kita membeli sebuah rumah pada rentang data tersebut. Misalnya datanya ada di Amerika Serikat, ya kita belinya di Amerika Serikat. Kalau kita data Amerika Serikat kita beli di Bekasi, yang nggak nyambung gitu kan. Jadi datanya, jadi kita tidak bisa mengekstrapolasi di luar data kita. Kalau data kita data kita ada di Amerika, ya itu untuk Amerika. Makanya di sini seringkali apa ya, gimana ya? Ya seringkali ekstrapolasinya agak-agak, ya memang mungkin Indonesia, mungkin penelitian di Asia itu masih lebih 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 apa ya, lebih sedikit mungkin, atau nggak ada yang terbit di jurnal reputasi, lebih sedikit yang terbit di jurnal bereputasi ya dibandingkan data Amerika Serikat gitu ya. Tapi permasalahannya adalah belum tentu hasil penelitian di Amerika Serikat itu dapat diterapkan di Indonesia, karena kita di data setnya berbeda. Saham-saham di Amerika ya mungkin tidak dapat dijelaskan atau tidak dapat menjelaskan variasi dari saham di Indonesia ya. Ya, makanya idealnya kita melakukan penelitian di Indonesia untuk menjelaskan perilaku saham atau perilaku keuangan di Indonesia. Itu idealnya. Tadi karena ya ketika kita melakukan ekstrapolasi, kita nggak bisa terlalu jauh. Misalnya eh, menggunakan hasil temuan di Amerika untuk menjelaskan variasi di Indonesia. Bisa jadi relevan, bisa jadi nggak relevan. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Oke, ini standard deviation. Ada apa namanya, ini rumusnya standard error of estimate.
kita bisa melihat ini standar errornya, eh, apa dari koefisiennya, seberapa besar variasi eh, data variasinya ya, plus minus. Jadi ini adalah nilai tengahnya. Jadi rata-ratanya, interceptnya, rata-rata koefisiennya, tapi pasti ada plus minus gitu kan, pasti ada tentang confidence level. Ini adalah rumus untuk standard deviation, eh, apa namanya, standar errornya. Ini comparing standar error. Kalau standar errornya kecil, maka dia R square-nya juga biasanya kan semakin bagus. Jadi dia variasi datanya kecil. Kalau standar errornya besar, maka sebaran datanya pun juga besar. Jadi kita ingin, uh, tapi tadi magnitude-nya relatif gitu ya. Sebagai contoh, kalau kisaran rumahnya antara 200 dan 400 ribu dolar, maka uh, standar error yang 41 ribu itu ya nggak terlalu besar, moderate lah, moderately small. Jadi kita kita mengevaluasi standar error, kita lihat rentangnya dulu, rentang Y-nya berapa. Kalau rentang Y-nya 1 juta 2 juta, standar errornya 41 ribu itu kecil. Tapi kalau rentangnya 100 ribu 200 ribu, standar errornya 41 ribu itu cukup besar gitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi standar error berdasarkan magnitude dari satuan variable dependentnya. So, ini line, ini uh, ada blue, ada line. Blue itu best linear unbiased estimator. Ini ya, ini sebenarnya ya apa ya, semacam apa sih namanya, mnemonic gitu ya. Jadi seperti apa sih persamaan regresi yang bagus? Yang pertama itu yang harus linear. Jadi x dan y nggak boleh non linear, berbentuk kurva dan seterusnya. Kemudian errornya independen. Jadi error values-nya tidak berpola. Jadi asumsinya terdistribusi normal. Jadi errornya tidak berpola dan terdistribusi normal. Kemudian ada equal variance. Jadi independence of error ini maksudnya autokorelasi, terutama ketika data time series, error dari T1 tidak berkorelasi dengan error pada T sebelumnya atau T sesudahnya. Kalau tidak independen, ada berpola, misalnya seasonality, jadi ada musiman, ada pola yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Nah, itu akan merusak prediksi. Jadi harus dimodelkan. Makanya apa namanya, kalau memang data kita punya seasonality, punya apa namanya, interdependensi antar error, maka kita perlu mengakomodasi dalam model kita, perlu ada terms-nya ya, sehingga dapat dijelaskan apakah itu terkait dengan musim, terkait dengan periode keuangan, misalnya ada awal akhir periode keuangan seterusnya, itu bisa diakomodasi dengan dummy variabel. Kemudian kalau error independen, maka seharusnya juga terdistribusi normal. Jadi secara simetris ya, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang di atas 0, ada yang di bawah 0. Kalau misalnya errornya semuanya positif atau semuanya negatif, itu artinya ada yang bermasalah, ada yang salah. Mungkin apa namanya, harus terkait juga dengan linearity, mungkin datanya tidak linear sehingga errornya berpola, tidak terdistribusi normal. Kemudian equal variance maksudnya adalah variasi dari Y pada setiap level X itu jangan terlalu bervariasi. Kenapa? Karena mempengaruhi kemampuan prediksi dari persamaan regresi kita. Bayangkan kalau di sini, oke, mungkin saya gambar saja. Oke, yang di sini apa namanya, maaf, sebentar. Yang di sini variasinya dia homoskedastis. Jadi untuk setiap level X, variasi Y-nya sama. Nah, tapi di sini dia misalnya begini. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata pada level X yang bawah dia
variasinya besar, di tengah-tengah dia sedikit mengecil, kemudian jadi apa namanya, sebarannya itu tidak konstan, sebaran datanya tidak konstan. Ada kalanya dia akurat atau lebih akurat mungkin di tengah-tengah sini, di sini rentangnya lebih kecil, dan di sini rentangnya lebih besar. Jadi apa namanya, tidak tidak konstan. Itu indikasi heteroskedastisitas. Dan biasanya tadi semakin besar eh, semakin besar standar error, kadang-kadang itu nggak pasti, tapi tadi bisa jadi ada variasi dari apa namanya, variasi dari variasinya gitu. Jadi variasi jangan sampai terlalu bervariasi. Itu maksudnya dari homoskedasticity. Jadi variansnya jangan terlalu bervariasi. Jadi kita butuh varians yang equal. Jadi ada uji homoskedasticity-nya. Kemudian nah, jadi ketika kita melakukan regresi, tidak cukup kita hanya melakukan uji F-test, kemudian kita lihat koefisien regresinya, kita lihat persamaan regresi, selesai, nggak cukup di situ. Kita harus lihat juga residualnya, selisih antara actual dengan predicted, itu errornya. Jadi error terms-nya selalu harus dievaluasi, kita lihat apakah ada pelanggaran asumsi linearitas, apakah ada pelanggaran asumsi independensi, apakah ada pelanggaran asumsi distribusi normal, dan apakah ada pelanggaran heteroskedasticity. Jadi asumsinya harus dilihat. Kalau asumsinya nggak terpenuhi, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita perlu melakukan transformasi, kadang-kadang. Atau kita jangan-jangan ada outlier yang harus dibuang. Tapi kalau semua sudah kita lakukan ternyata tidak memenuhi, ya kita ganti ke metode yang tidak membutuhkan asumsi-asumsi ini, misalnya menggunakan logistic regression. Ini untuk linearity, kalau seperti ini tidak linear, kalau yang garis dia, kalau yang residualnya rata dia linear. Jadi kita lihat secara mata ya, kalau dia apa namanya, kalau dia kadang di bawah, kadang di atas, tapi dia berpola ya seperti ini, artinya dia tidak linear. Tapi kalau sebarannya merata, maka dia linear. Ini untuk independensi. Kalau rata di sekitar apa namanya, X-nya, maka dia independen. Tapi kalau dia tadi, kalau apakah dia berpola seasonal atau dia, kalau ini artinya trending up gitu ya. Jadi trennya ke atas. Jadi dia memiliki tren. Artinya dia tidak independen. Kalau data kita memiliki tren, ya harus di-adjust dulu. Trennya harus di-adjust, baru setelah itu kita lihat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen kita. Kalau enggak, ya tadi trennya itu bisa mengacaukan ya, bisa mengacaukan apa namanya, estimasi kita. Uji normalitas dengan stem leaf, box plot, histogram, bisa dengan Kolmogorov-Smirnov. Ini kita lihat, ini kali ini menggunakan normal probability plot. Selama masih tidak menyimpang jauh dari garis, maka dia dapat dikatakan normal. Ini untuk, nah ini yang constant variance, dia variance-nya konstan. Kalau yang ini dia tidak konstan, jadi bervariasi. Variansnya bervariasi. Di satu titik dia variansnya kecil, di satu titik variansnya besar. Yang seperti ini melanggar asumsi. Nah, kemudian kita lihat, kita plotkan residualnya. Di sini sepertinya tidak ada pelanggaran asumsi. Nah, ini beberapa statistik untuk uji asumsi untuk Durbin Watson, ini untuk autokorelasi. Apakah ini untuk data time series, apakah ada di trend atau seasonality yang bisa mempengaruhi proses estimasi.
Di contohnya ini ada autokorelasi, ini memiliki pola siklikal atau seasonal. Ini tanda positif autocorrelation. Ini melanggar asumsi. Jadi kita justru tidak ingin data yang berpola gitu. Kita kalau misalnya seperti itu kita harus melakukan correction gitu ya. Kita masukkan cyclical pattern-nya ke dalam model kita sehingga apa namanya kita bisa fokus pada hubungan sebab akibat antara X dan Y. Sedangkan musiman apa seasonality-nya bisa dikeluarkan dari model, bisa dikontrol lah, bisa dikontrol. Kemudian ini Goodwin Watson, possible range-nya antara 0 hingga 4. Kemudian apa namanya kalau kita ingin melihat atau apa namanya semakin mendekati, jadi dikatakan tidak berkorelasi kalau Durbin Watson-nya mendekati 2. Jadi kalau misalnya dia lebih besar dari 2 ada negatif autocorrelation, kalau lebih kecil dari 2 maka dia ada positif autocorrelation. Jadi kita ini rentangnya 0 hingga 4 dan kita ingin dia di tengah-tengah, tidak berbeda signifikan dari angka 2. Ini kita calculate statistiknya, kemudian kita find values-nya, kita lihat apakah tolak H0 atau terima H0. Kalau tolak H0 artinya ada autokorelasi. Tapi kalau kita terima H0 artinya tidak ada autokorelasi. Ini autokorelasi. Ini menggunakan Durbin Watson, kita hitung, kita peroleh angka Durbin Watson statistiknya 1. Kita lihat dengan tabel Durbin Watson, kita peroleh dia lebih kecil, ternyata D sama dengan 1 ini lebih kecil dari critical value-nya 1,29, jadi kita tolak H0. Jadi kalau kita tolak H0 artinya ada korelasi. Jadi kita ingin dia lebih besar daripada D kritisnya. Nah, ini standar error dari slope-nya. Jadi ada standar error dari konstantanya, ada standar error dari slope-nya. Nah, ini kita ini terkait dengan uji statistik, apakah signifikan atau enggak signifikan. Ini tadi ini slope-nya sebentar. Ini statistik. Oke. Jadi kita menghitung tes statistik untuk menguji apakah slope-nya signifikan atau tidak. Kita lihat ini BI adalah actual regression slope-nya, sedangkan B1 adalah hypothesis. Jadi kita punya hipotesis kita apa? Apakah dia 0? Di sini kita sebenarnya pada null hipotesis kita ininya adalah 0 ya. Jadi slope-nya 0, tidak ada hubungan. Kemudian SB standard error slope. Di sini kita peroleh sebentar. Ini dia hipotesis 0, kita slope regresinya dikurangi 0 dibagi ini standar errornya, kita peroleh T statistiknya, kita bandingkan dengan T values-nya. Kalau 95% adalah 95% total adalah 1,96. Ini di atas 1,96 artinya kita tolak H0, terima H1 bahwa square root itu signifikan. Jadi variabel X luas rumah signifikan menjelaskan harga rumah karena T statistiknya di atas T kritis 1,96. Dari mana 1,96? Dari confidence level 90%,
pada tabel T itu nilainya 1,96. Ini eh, maaf 2,33 ya. Oke, 1,9 itu tabel Z sih sebetulnya. Saya salah. Tapi apa namanya, di sini di atas nilai T 90% 2,30 kita peroleh T, T statistiknya di atas T kritis sehingga tolak H0 terima H1. Saya lupa ini pada T itu lebih besar ya. Jadi kalau tabel Z 90% 1,96, kalau tabel T di sini 2,3. Kemudian ini kita peroleh ini p-values. Sebenarnya p-value adalah apa namanya diperoleh dari tabel T ini. Jadi sebetulnya kita bisa membaca dari T statistik jika di atas T kritis artinya signifikan, atau kita bisa lihat dari p-value juga p-value di bawah alfa kita adalah 0,05 ya. Karena confidence level kita 90%, maka p-value kita adalah yang masih kita terima adalah 0,05. Karena p-value-nya di bawah 0,05 artinya kita tolak H0, terima H1, bahwa koefisien regresi ini dia signifikan berbeda dari 0. Ini tes uji F statistik. Jadi ya, ini sebenarnya tadi rumusnya nggak usah dihafal karena in reality teman-teman tinggal run statistik ya, kemudian keluar. Mungkin kita tahu bahwa angka F statistik ini adalah dilihat dari apa namanya ini mean square dari residual dibagi mean square dari errornya. Mean square regression. Ini regression, ini yang error. Ini dibagi ini, kita peroleh angkanya. Ya, ini dibagi ini kita peroleh ini mean square ya. Ini dibagi ini kita peroleh angkanya ini. Kemudian kita bandingkan dengan tabel F, kita peroleh p-values-nya di bawah 0,05, artinya kita tolak H0, terima H1, bahwa model kita bisa menjelaskan data. Jadi ANOVA di sini F-testnya digunakan untuk menguji perbedaan antara model dengan data. Kalau misalnya apakah model kita secara signifikan bisa menjelaskan data kita. Ini jadi there is sufficient evidence that house size affect selling price. Ini F-test ini apa namanya, ketika simple linear regression sebetulnya agak overlap dengan p-test. Kenapa? Karena ya hanya ada satu koefisien regresi. Tapi ketika teman-teman nanti mungkin besok kita masuk ke multiple linear regression, terdapat banyak variabel independen. Di sini baru terlihat pentingnya F-test. Jadi kita mengevaluasi model secara keseluruhan. Jadi dari semua variabel independen kita, misalnya kita punya 5 variabel independen, keseluruhan kita lihat apakah signifikan. Per variabelnya baru kita lihat pada t-test. Jadi apa namanya, tidak redundant. Kalau di simple linear regression memang agak redundant antara F-test dengan t-test. Karena sudah dijelaskan di sini bahwa dia signifikan, bahwa square fit menjelaskan house price. Ini kita sword correlation sebenarnya ini korelasi bentar. Ini t-test untuk uji korelasi. Di sini
kita agak mundur sedikit, jadi bukan regresi tapi ada apakah terdapat korelasi antara X dengan Y. Sebetulnya korelasi di sini adalah akar kuadrat dari R square. Itu korelasi, tapi apakah korelasinya signifikan bisa kita hitung dengan T statistik. Kita peroleh di sini T statistiknya 3,3, di atas tadi kalau salah 2,3 ya. Jadi tolak H0 terima H1 bahwa ada korelasi yang signifikan pada tingkat signifikansi 5% antara luas rumah dengan harga rumah. Kemudian di sini kita mengestimasi oke, jadi ini persamaan regresi kita. Sedangkan di sini ini adalah confidence interval dari slope-nya. Jadi kalau kita lihat bahwa slope-nya punya confidence interval, konstantanya pun juga punya confidence interval. Jadi ini adalah prediksinya, yang merah ini adalah rentang prediksi konstanta dan slope-nya, sedangkan yang biru ini hanya slope-nya, jadi rentang prediksi slope-nya saja tanpa memperhatikan konstantanya. Jadi walaupun kita punya persamaan regresi yang di sini, tapi in reality datanya bisa berkisar antara yang merah ini sebetulnya. Jadi ada variasi antara ini batas, ini upper limitnya, ini lower limitnya sebagai akibat, sebagai konsekuensi ya dari confidence interval yang kita punya baik pada slope maupun pada koefisien regresi. Ini nah ini kita bisa memperoleh confidence interval predicted price jadi jika ada harga rumah, jika ada rumah yang luasnya 2.000 square feet, maka dengan rumus dengan persamaan regresi tadi kita punya gambaran predicted price-nya adalah di sini sebentar. Tadi itu jadi dengan persamaan regresi yang tadi $98.000 plus 100 sekian per square foot, kalau kita masukkan tadi kita bisa memperoleh di sini nilai tengahnya $317.000, tapi punya rentang plus minus $37.000. Jadi confidence intervalnya jika jika luas rumahnya 2.000 square feet berdasarkan persamaan regresi dan confidence intervalnya, maka kisaran harganya antara 280.000 hingga 354.000. Jadi ada rentang rentang confidence interval dari predicted price-nya. Ini sebentar. Oke, ini individual house, yang ini mean price. Sebentar. Satu, sebentar. Saya ada di. Oke. Jadi kalau yang ini dia yang biru, maksudnya dia hanya mengakomodasi confidence interval dari rata-ratanya, confidence interval dari rata-rata harga. Jadi jadi kita mengestimasi rata-ratanya. Sedangkan di sini kita mengestimasi individual house price, jadi sudah mencakup
slope dan konstantanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang biru kita hanya mengestimasi rata-ratanya, dan itu tidak mencakup konstanta. Sedangkan yang merah ini kita mengestimasi harga individualnya sudah mencakup konstanta dari persamaan regresi tersebut. Jadi mungkin ini confidence interval yang apa namanya yang lebih sempit, sedangkan yang ini confidence interval yang lebih besar. Jadi actual price-nya bisa berkisar dari 215 500 sampai 420.070 dolar. Jadi predicted individual house-nya bisa lebih besar dari rata-ratanya. Ini di Excel bisa keluar angkanya. Dari sini bisa kita lihat confidence interval untuk average dan untuk individual response-nya. Ini pitfalls. Jadi ketika kita menggunakan analisis regresi, kita harus hati-hati bahwa untuk regresi yang least square itu ada asumsi, tadi ada asumsi linearitas, homoskedastisitas, kemudian autokorelasi, kemudian ada homoskedastisitas, linearitas, normalitas. Jadi ada 4. Nanti ketika multivariate regression ada tambahan lagi multicollinearity. Jadi sebetulnya ada 5 asumsi. Tapi kalau simple linear regression tidak perlu melihat multicollinearity karena hanya ada satu variabel independen. Kemudian jangan sampai kita tidak tahu gimana cara mengevaluasi asumsi tadi. Uji yang paling gampang dengan scatter plot. Dengan scatter plot intinya adalah kita lihat setelah kita olah datanya, kita lihat residualnya. Apakah residualnya itu berpola? Apakah polanya melanggar asumsi? Kalau misalnya berpola dan polanya melanggar asumsi, artinya ada masalah, harus kita perbaiki. Mungkin kita lakukan transformasi atau kita lakukan sensoring, misalnya kita potong, kita batasi data kita. Misalnya datanya tidak linear, kita tahu. Tapi linear pada rentang X tertentu, sedangkan di luar itu dia nggak linear. Maka bisa kita lakukan sensoring, kita batasi yang linear saja. Di rentang ini dia masih linear, di luar itu dia sudah tidak linear, sehingga kita punya rentang di mana dia masih linear. Lalu lakukan transformasi, misalnya logaritmik, misalnya log transformation gitu ya, juga bisa dilakukan untuk biasanya untuk outlier. Misalnya kita ada variasi, ada yang sangat tinggi atau sangat kecil, maka dengan logarithm transformation kita bisa menjadikan datanya lebih normal gitu ya. Kemudian using regression model without knowledge of the subject matter. Jadi tanpa teori, tanpa pengetahuan. Nah ini kalau kita melakukan uji regresi tanpa teori, itu jatuhnya data mining. Nah, dan itu sangat mungkin kita terjerumus pada spurious regression. Jadi ada hubungan, tapi sebetulnya hubungan itu disebabkan oleh variabel ketiga gitu ya. Saya pernah cerita, ada seorang psikolog, dia melakukan uji regresi antara ukuran kaki anak dengan IQ. Ternyata signifikan, diuji pada berbagai populasi, signifikan, konsisten, PD, ternyata semakin besar ukuran kaki anak, semakin pintar. Ternyata dia melupakan faktor usia. Setelah usia dimasukkan ke dalam persamaan regresi sebagai kontrol variabel, terlihat ternyata baik ukuran kaki maupun IQ sama-sama dipengaruhi oleh usia, jadi hubungannya dihilang. Yang awalnya kita kira ada hubungan antara ukuran sepatu dengan IQ, setelah ditambahkan usia dalam model, kemudian tidak lagi signifikan, ukuran kaki tidak lagi signifikan menjelaskan IQ, sehingga di situ hati-hati dalam menggunakan
model regresi tanpa penjelasan teori, tanpa pemahaman terhadap model yang diujikan, variabel yang diujikan. Dan yang terakhir adalah extrapolating outside the relevant range. Jadi kita hanya bisa mengekstrapolasi di dalam rentang data kita. Kalau data kita antara 5 hingga 1000, ya di bawah 5 dan di atas 1000, ya kita nggak bisa ambil kesimpulan. Kita hanya bisa ambil kesimpulan di antara 5 dan 1000. Kalau data kita antara 1 dengan 8, ya udah antara 1 dan 8. Kalau ada yang 10 atau ada yang 0 misalnya, kita nggak bisa ambil kesimpulan karena tidak ada angka 0 atau tidak ada angka 10 di dalam model kita. Di luar itu ya harus tambah data. Makanya di sini seringkali apa namanya, ya kenapa big data itu powerful, diantaranya karena tadi semakin luas rentang data kita, semakin besar jumlah data kita, semakin besar variasinya, maka yang diharapkan adalah rentang ekstrapolasi pun juga besar gitu. Jadi kita bisa lebih fleksibel menerapkannya. Sedangkan kalau kita punya data cuma kecil, cuma hanya mungkin hanya 30 titik data, itu ya kita nggak bisa ekstrapolasi di luar rentang tersebut. Jadi kita butuh variasi data, kita butuh rentang yang luas supaya kita bisa fleksibel juga dalam menginterpretasi dan mengekstrapolasi data kita. Ini strategi start with scatter plot of X versus Y. Jadi sebelum kita melakukan regresi yang canggih-canggih, kita lakukan scatter plot yang sederhana dulu. Kita lihat hubungannya, apakah ada apa namanya, pola antara X dengan Y. Kalau X dan Y berdasarkan scatter plot ternyata nggak ada hubungan atau terlihat jelas tidak linear, ya jangan dipaksakan kita menggunakan linear regression. Mungkin lebih tepat kita menggunakan logistic regression atau menggunakan statistik yang lain yang lebih cocok dengan ketimbang linear regression. Karena ada juga statistik yang mungkin untuk hubungan non linear, ya mungkin lebih tepat itu dibandingkan linear regression. Dan perform residual analysis, setelah melakukan uji regresi, selalu lihat residualnya atau errornya. Kita ingin error yang tidak bias, kita ingin error terdistribusi normal, tidak berpola atau polanya random gitu ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ya estimator kita itu unbiased. Tapi kalau residual kita bermasalah, apakah ada heteroscedasticity ataukah ada yang tidak terdistribusi normal, misalnya dia menceng kanan, menceng kiri dan seterusnya, ada autokorelasi, ya harus diperbaiki, harus di koreksi karena ya data kita atau estimator kita dia belum unbiased, dia masih ada penyakit dari data, mungkin ada outlier, mungkin ada outlier sih biasanya yang paling besar ya, atau mungkin ada data yang menceng, ada data yang harus disensor misalnya. Nah, atau memang mungkin tidak tepat menggunakan linear regression, mungkin lebih tepat menggunakan logistic regression. If there's violation, use alternative method or model. Simple. Kalau ada pelanggaran asumsi, ya jangan dipakai metodenya. Kalau misalnya ada pelanggaran asumsi, maka ya sebenarnya ada corrective action, ya ada dilakukan transformasi. Tapi tadi kalau setelah ditransformasi, setelah dilakukan adjustment tidak juga sembuh, jadi penyakitnya terlalu parah gitu ya, penyakit datanya, ya selesai, kita coba menggunakan metode lain gitu. Ya, dan itu bagian dari riset lagi. Jadi kita jangan terpaku pada satu statistik harus regresi. Ini pengalaman pribadi saya sendiri ketika saya lakukan tesis S3, saya udah siap menggunakan SEM, sudah menguasai, ternyata data saya tidak bisa menggunakan SEM. Jadi data saya dia apa namanya, ada zero, jadi banyak angka nolnya. Jadi saya meneliti perilaku spending di mobile games, ternyata kebanyakan responden jadi zero inflation ya, jadi kebanyakan responden dia nol, spendingnya nol. Jadi
hanya sedikit yang spend money, most dataset dia nol, sehingga saya nggak bisa menggunakan regresi, saya nggak bisa menggunakan SEM, saya akhirnya menggunakan hurdle regression. Jadi kombinasi antara logistik dan linear. Jadi antara nol dan bukan nol menggunakan logistik, kemudian ketika dia bukan nol maka baru menggunakan regresi linear. Baru bisa diolah ternyata. Jadi tidak menggunakan regresi linear, tapi jadi hurdle regresi itu setengah-setengah antara regresi linear dengan regresi logistik. Jadi nol dan bukan nolnya logistik, kemudian ketika dia bukan nol, maka dia menggunakan regresi linear. Itu if there's no evidence of assumption evaluation, jadi kalau nggak ada tanda-tanda pelanggaran asumsi, maka tes signifikansi dari koefisien regresi dan hitung atau lihat confidence interval. Jadi confidence interval sudah ditampilkan, sudah dimunculkan, tapi kita perlu lihat rentangnya. Jadi rentang confidence interval dan rentang prediksinya, karena ya dalam statistik tidak ada yang sempurna, tidak ada yang pasti, selalu ada uncertainty, dan confidence interval itu bagian dari uncertainty tadi, bahwa actual range-nya, actual prediction-nya itu bukan di satu angka, tapi di rentangnya. Angka koefisien yang kita lihat itu hanya nilai tengahnya. Jadi koefisien itu hanya rata-ratanya. Konstanta itu adalah rata-rata dari konstanta. Slope adalah rata-rata dari perubahan. Tapi in reality rata-rata itu pasti ada rentangnya. Ada confidence intervalnya, dan itu yang harus juga kita akomodasi, kita konsiderasi ketika kita menginterpretasi persamaan regresi. Kemudian kita avoid making prediction or forecast outside the relative. Jadi ketika kita melakukan prediksi atau melakukan forecasting, yang bisa kita forecast hanya pada rentang data yang relevan. Di luar itu, di luar rentang data yang relevan, kita nggak bisa mengambil kesimpulan. Karena meskipun data time series, meskipun datanya banyak, kalau misalnya sudah dibatasi, ya udah kita di luar itu, maka kita butuh lebih banyak data. Sehingga di sini salah satu alasan kenapa semakin big data itu disukai disukai ya, powerful, ada diantaranya ya karena rentang datanya lebih besar, sehingga rentang prediksinya, rentang ekstrapolasinya lebih fleksibel dibandingkan kalau misalnya datanya hanya 100, hanya 30, ya mungkin variasinya segitu-segitu aja. Jadi nggak bisa mengambil kesimpulan yang banyak gitu ya, hanya di rentang yang sempit. Itu contoh summary. Di sini tipe-tipe regresi, kemudian ada asumsi, regresi, dan korelasi, ada variasi, kemudian ada analisis residu, serta mengukur berbagai asumsi dari regresi. Mungkin itu kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya. Jadi kita, oke, sebelum masuk ke breakout room, ada pertanyaan nggak? Silakan. Apakah ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Materi hari ini hanya simple linear regression. Kemudian yang berikutnya juga akan ada materi tentang multiple linear regression. Bedanya apa? Bedanya hanya dari jumlah variabel independennya. Kalau simple linear regression, satu dependent, satu independent. Kalau multiple linear regression, satu dependent, banyak variabel independent. Kalau simultaneous regression, banyak variabel dependent, banyak variabel independent. Kalau logistic regression itu sama dengan simple atau multiple. Bedanya adalah variabel dependentnya berupa dikotomus atau multinomial ya. Intinya kategorik 1-0 atau dummy variabel juga bisa. Oke, ada pertanyaan untuk materi pertemuan ke-10 chapter 13? Kalau nggak ada,
Ini sudah ada kelompok belum sih, Mbak Erika, Mas Meka? Udah ada kelompok, sudah ada pernah ada kelompok nggak? Ya, Sejauh ini belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu, jadi saya buka aja, saya buka breakout room-nya ada 4 kali ya, 4 breakout room. Saya biarkan, silakan pilih, tapi intinya satu ruangan eh, 2 hingga atau mungkin 3 aja deh. Oke, saya bagi jadi tiga kelompok, satu ruangan maksimal 3 orang. Silahkan eh, bergabung dalam breakout room, kemudian selama 30 menit mendiskusikan eh, jurnal. Jadi jurnalnya yang ada di emas. Oh, sebentar. Oke. Jurnalnya ini yang ada di emas. Silahkan didiskusikan selama 30 menit. Kalau sudah selesai, atau nanti setelah 30 menit, kita kembali ke main room, kemudian jawabannya silahkan dirangkum, disubmit di emas. Uh, intinya jurnal ini silahkan dibaca terlebih dahulu, kemudian bisa menjawab pertanyaan untuk PCL yang ini. Ada pertanyaan untuk aktivitas PCL-nya? Silahkan bisa bergabung ke breakout room. Sudah saya buka ada 3 breakout room. Satu ruangan breakout room maksimal 3 orang. Silahkan. Bisa join breakout room. Linknya di mana, Pak? Di chatting. Kenapa? Link breakout room-nya. Di yang titik 3 breakout room bisa join salah satu, ada pilihan Oh, atau oke. Ya. oke, yang belum bergabung silahkan. Rizky dan Rindi silahkan.